Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan KKP kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, kakak akan memimpin dengan agama Kristen, yang lain menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus buat kasih setiamu pada hari ini. Kami semua berkumpul di sini. Kami hendak melakukan kegiatan KKP pada hari ini dengan memohon rahmat dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah kami kegiatan KKP ini semua dapat ada semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Amin. Jadi selanjutnya kakak di sini akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok. Jadi konseling kelompok di sini adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan kemudian kakak di sini akan menyampaikan tujuan konseling kelompok. Jadi tujuan konseling kelompok ini adalah di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian seperti berani berbicara di muka umum dan menanggapi pendapat orang lain. Dan kemudian kakak akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya konseling kelompok. Di sini banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Dan kemudian kakak di sini akan menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalah pribadinya yang sedang dialaminya, dan kemudian bertanya, berpendapat, dan menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok lainnya. Dan kemudian di sini ada ajas-ajas tentang kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Jadi di sini ajas kerahasiaan. Jadi semua anggota kelompok diharapkan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan kemudian ada ajas kekinian. Jadi segala sesuatu yang akan dibahas pada hari ini yang betul-betul dialami pada saat ini. Dan yang kemudian ada ajas keterbukaan. Diharapkan semua anggota kelompok dapat terbuka dan saling menyatakan pendapatnya. Dan yang kemudian ada ajas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu untuk menyampaikan masalah yang dialami pada saat ini. Dan yang kemudian itu ada ajas kenormatifan. Dalam layanan KKP di sini kita akan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku sebelumnya. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan KKP kita pada hari ini, kita akan mengucapkan janji konselor. Jadi adik-adik mengikuti janji konselor yang akan kakak sampaikan. Saya Melia Sari Rasika Putri dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari konseli atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Oke, selanjutnya, apakah adik-adik siap untuk melaksanakan KKP pada hari ini? Siap, Kak. Oke, jadi di sini kakak meminta untuk adik-adik mengemukakan masalah pribadi masing-masing, masalah pribadi yang ada pada diri adik saat ini, apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik ingin berpendapat? Siapa duluan ingin berpendapat masalahnya? Ya, silakan Manda. Saya mempunyai masalah kesepian, Kak, karena adanya bencana ini, Kak. Jadi saya kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Itu sebabnya saya menjadi merasa kesepian dan merasa sendiri, Kak. Selanjutnya adik-adik, silakan Rasika. Ya Kak, jadi saya merasa saya
kurang selera makan gitu Kak, karena kepikiran sewaktu bencana itu saya terpisah dengan orang tua saya karena kepanikan yang terjadi. Jadi kami sampai sekarang belum ketemu satu sama lain. Jadi saya masih susah untuk mau makan gitu Kak, masih belum selera. Yang lainnya adik-adik, silakan kelima. Saya juga tidak selera makan Kak, karena biasa saya makan bersama teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya ini nggak tahu gimana kabarnya. Yang lain, silakan Dila. Saya juga tidak selera makan Kak, karena setiap saya ingin makan saya selalu ingat adik saya, karena kebetulan sampai saat ini adik saya belum ditemukan juga akibat gempa tersebut. Yang lain, silakan. Saya juga merasa tidak selera makan Kak, karena ada rasa trauma yang saya alami melihat kejadian yang telah saya alami kemarin. Selanjutnya, Daniel. Jadi Kak, saya tuh merasa tidak nafsu makan juga karena waktu kejadian itu saya memang lagi berkumpul bersama keluarga dan teman-teman saya, tetapi waktu kejadian gempa itu kami terpisah satu sama lain. Jadi saya menyaksikan orang-orang yang saya sayang ini terpisah dari saya mengurung diri, saya tidak mau makan. Silakan Cynthia. Saya juga Kak tidak selera makan karena lingkungan yang saya tempati sekarang itu Kak kurang enak gitu Kak. Jadi saya perlu selera makan. Oke, baik. Karena adik-adik sudah mengumumkan masalahnya, jadi di sini kita akan menyepakati urutan masalah apa, yang mana yang akan kita prioritaskan duluan. Apakah adik-adik ada yang ingin berpendapat untuk mengurutkan masalah yang kita akan bahas? Silakan kepada Delima. Baik Kak, menurut saya yang pertama masalah yang kita bahas itu masalah dari teman kita yaitu Dila, yang kedua ada Cika, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Melia, yang kelima ada Amanda, yang keenam ada Cynthia, yang ketujuh ada Daniel. Oke, baik. Mengingat waktu kita yang terbatas, jadi kita akan memprioritaskan masalah Dila yang pertama, yaitu kurang selera makan karena teringat adik yang terpisah. Jadi di sini kepada Dila Rapida, coba jelaskan bagaimana masalah yang tidak alami pada saat ini. Jadi ceritanya itu Kak, waktu kondisi di saat itu kebetulan saya memang lagi di rumah bersama orang tua saya. Nah, adik saya ini lagi di luar bersama teman-temannya. Jadi itulah kenapa penyebab dia bisa terpisah sendiri. Lalu ketika gempa itu terjadi, saya dan orang tua saya kan langsung buru-buru ya untuk menyelamatkan diri kami. Kami berusaha untuk mencoba mencari adik saya dan teman-teman adik yang lainnya, tetapi mungkin saya tidak tahu alasannya kenapa sampai sekarang tidak ditemukan. Mungkin karena tertimpa atau yang lain, saya juga tidak tahu Kak, seperti itu. Lalu bagaimana penyebab dari masalah yang tidak alami? Tadi Kak, jadi penyebab saya tidak selera makan itu karena setiap saya mencoba makan, saya tuh selalu teringat adik saya karena memang kebetulan hubungan kami sangat dekat Kak. Seperti itu. Jadi menurut Pida, ide atau alternatif apa yang bisa Pida lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sejauh ini saya sudah melakukan konfirmasi dengan pihak relawan. Saya selalu bertanya setiap hari apakah dengan nama adik saya itu sudah ada tanda-tanda ketemu atau bagaimana, tapi sejauh ini belum ada Kak, dari pihak sana. Anggota lain, apakah ada yang ingin menambahkan untuk alternatif? Silakan Cika. Mungkin Dila bisa mengunjungi tempat di mana biasa adiknya itu bermain gitu atau berkumpul sama teman-temannya, siapa tahu dia berlindung di lokasi tersebut gitu bersama teman-teman lainnya. Yang lain adakah? Silakan Dila. Tidak jauh dari Cika Kak. Yang pertama Dila jangan khawatir dulu karena kan sudah ada tim relawan yang akan mencari adiknya Dila. Nah, dan yang kedua itu Dila harus jaga kesehatan Kak, harus makan juga karena kan bagaimana jika adiknya sudah ketemu padahal dia dalam keadaan sakit gitu kan Kak. Jadi sama-sama harus
menjaga masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya kita akan teman-teman adik-adik bisa menyampaikan komitmennya tentang masalah yang kita bahas pada hari ini. Silakan Pida. Pertama-tama saya membuat komitmen untuk diri saya, untuk kedepannya saya tidak hanya mementingkan diri saya, tetapi saya juga lebih peduli dengan lingkungan sekitar saya, terutama keluarga saya. Oke, baik. Jadi setelah Pida menyampaikan komitmennya, jadi kita akan melakukan games peneguhan komitmen, di mana apakah adik-adik udah mengerti? Mengerti. Jadi kita akan memainkan games berjudul refleks spontan. Jadi kalau kakak bilang mata, jadi adik-adik harus tunjuk mata, tapi kakak akan memegang bagian yang lain. Oke, apakah adik-adik siap? Siap. Mata, telinga, mulut, hidung. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi adik, waktu kita sudah berakhir. Jadi kita untuk anggota kelompok, apakah ada kemajuan yang dicapai pada pagi hari ini? Silakan adik-adik yang ingin menyampaikan kemajuannya pada hari ini. Silakan Amanda. Menurut saya Kak, dari apa yang sudah kita lakukan, kegiatan yang sudah kita lakukan ini, saya jadi merasa bahwa saya tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, tapi saya juga harus memperlihatkan lingkungan sekitar dan lebih mementingkan keluarga saya juga. Jadi saya tidak boleh egois terhadap diri saya sendiri juga. Terima kasih. Terima kasih Amanda. Selanjutnya, apa kesan dan pesan adik-adik pada pagi hari ini tentang KKP kita pada hari ini? Silakan Delima. Pesan saya merasa dengan kita berkumpul seperti ini melakukan KKP, jadi kita tahu masalah kita itu sama dan kita tahu apa yang benar-benar harus menjadi solusi bagi kita gitu kan. Nah, pesan saya mungkin kita bisa melakukan KKP ini di pertemuan yang akan datang lagi. Apakah ada yang lain? Adik-adik? Oke, jadi terima kasih adik-adik untuk layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Semoga kita dapat menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi saat ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa menurut agama Kristen, yang lain menyesuaikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, sehingga saat segala aktivitas yang kami lakukan berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Tuhan, berkahilah segala aktivitas yang kami lakukan, rangkaian KKP kami tadi, dan menjadikanlah kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan BMB 3-nya pada hari ini? Saya Kak. Silakan. Ya, baik. Jadi dari KKP kita hari ini saya berpikir bahwa kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, kita juga harus memperhatikan sekitar. Terus saya juga merasa bahwa kita perlu juga memperhatikan kesehatan kita. Jadi nggak boleh karena satu masalah itu terus kita terus berlarut dalam rasa kesedihan itu Kak gitu. Jadi kita juga harus menjalankan hidup kita selanjutnya. Terus kalau untuk bersikap, ya itu yang sikap yang saya ambil, mungkin saya pelan-pelan mencari solusi. Terus saya juga mulai harus berdamai dengan keadaan, dengan diri saya sendiri gitu Kak. Terus kalau untuk bertindak, saya akan terus berusaha mencari, kalau untuk saya berusaha mencari orang tua saya yang terpencar, dan untuk bertanggung jawab ya saya
harus bertanggung jawab atas diri saya sendiri, karena sekarang saya tinggal sendiri kan, dan saya harus bertanggung jawab atas kehidupan saya selanjutnya untuk tinggal di mana atau hidup bersama siapa gitu. Terima kasih Cika. Oke adik-adik, jadi kita sebelum kita pulang kita akan menyanyikan satu lagu. Adik-adik mau lagu apa? Sayonara aja. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.